Sobat Literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Literasi Sulawesi Utara. Sudah lama rupanya kita tidak menyapa teman-teman Sobat Literasi yang ada di rumah. 1 minggu kemarin, mohon maaf kita tidak ketemu di live, dan hari ini kita akan delay di YouTube. Dan ternyata hari ini juga saya sudah bisa menculik narasumber dari yang kemarin sudah hot sekali ya. Kita ngobrolin Manado dari masa ke masa, dan part 1 cukup semangat lah yang part 1, dan hari ini kita masuk ke part 2 Manado dari masa ke masa part 2 yang akan fokus membahas tentang urban society. Urban society. Apa yang dimaksud dengan urban society? Manado dari masa ke masa. Ya, Tuan Guru. sebetulnya sejarah kota-kota di dunia ini dibangun oleh komunitas yang disebut sebagai urban society. Okay. Masyarakat urban artinya masyarakat yang bermigrasi dari satu tempat ke tempat itu, yang dirasa tempat itu menjadi semacam, dulu bisa disebut sebagai pusat pertemuan atau pusat perdagangan, trade. Semua kota-kota besar di dunia itu tumbuh, termasuk misalnya Yerusalem, ya. Bahkan Yerusalem itu disebut sebagai Jerusalem City itu adalah kota, city of three faith. Kota dengan 3 iman. Kota dengan 3 iman. Nah, kalau Menarik. Manado itu kan urban society, jadi dia the city of multiculture. Nah, jadi dia adalah masyarakat yang tumbuh dari berbagai masyarakat yang datang, atau berbagai komunitas yang datang ke tempat ini, dan mereka membawa kebudayaan masing-masing. Gitu. Jadi sebetulnya Kota Manado sebagai urban society tidak bisa diklaim milik satu komunitas. Gitu. Tidak bisa diklaim oleh satu komunitas. Milik Kota Manado ini adalah milik dari sejarah urban society. Bahwa mereka migran dari Pinasa, mereka datang dari Sangir, Talaut, Sitaro, mereka yang datang dari Maluku, Ternate, Ambon, Gorontalo, bahkan dari Bugis, Makassar, bahkan dari Padang, dari Padang, dari Sumatera, Jawa lagi apalagi. Jawa, ya. Jadi kalau kita merujuk pada tahun berdiri yang lalu saya bilang 1622, kondisi masyarakat Kota Manado itu sudah betul-betul masyarakat urban. Di situ sudah ada orang Pulau Mongondo yang bahkan pernah menjadi raja kan, Lord Damoku Ago atau Damopoli, selain Raja Lumentut. Nah, setidaknya jejak sejarah itu yang masih bisa kita rasakan. Nah, sebagai masyarakat sebagai kota dengan urban society, bahwa dengan sendirinya siapapun pemimpin kota ini harus mempertimbangkan bahwa karakter kota ini adalah karakter masyarakat urban. Menarik. Masyarakat urban adalah masyarakat yang berorientasi pada kehidupan yang lebih sifatnya ekonomi. Itu. Dimanapun kita mau cari, letak dari urban society adalah dia punya perspektif adalah ekonomi. Artinya apa? Ekonomi, karena masyarakat yang datang situ, dia tentu akan melakukan trading, pertukaran atau barter atau apa. Tapi yang jelas yang masih bisa kita lacak, ya terjadi trading waktu itu. Jadi trading waktu itu sehingga mudah kita lacak. Untuk apa? Misalnya ada di sini namanya Kampung Ternate. Kampung Ternate. Lalu kita lacak dari segi bahasa. Apa sih bahasa-bahasa Ternate atau Maluku yang berpengaruh di sini? Ya banyak. Contoh kata GP.
GP. GP. Ya GP itu kan dari sana. Itu bahasa Ya, jepit itu GP Iya, itu. iya, iya. Bobaso. Bubaso. Iya, bobaso. Itu kata-kata dari sana. Itu kata-kata dari sana. Loku, tangkap. Tangkap Ya, ya. itu dari itu Maluku, dari Ternate kata-kata itu, Iya, toh. iya, iya. Terus apa lagi? GP, Loku, Bacoho, Bacoho. Iya. Keramas. Keramas. Nah, Iya, iya, iya. jadi itu menunjukkan bahwa wah, ternyata kosakata-kosakata ini menyumbang kepada kehidupan masyarakat urban waktu itu. Walaupun agak sulit mau dicari bahwa masyarakat purba Manado ini, kota Manado ini, sebenarnya mereka berasal dari mana? Susah mau dilacak. Tapi data-data yang bisa kita peroleh dari abad ke 15 ya, 15, 16, 17 ya masih kita bisa lacak bahwa yang bertemu dari situ adalah masyarakat-masyarakat suku bangsa yang berasal dari berbagai tempat. Lalu kemudian dia menjadi terbuka ketika Portugis datang ke sini dan Spanyol datang ke sini. Yang saya sudah cerita part 1 lalu Iya. adalah dua orang frater, Blas Palomino dan Lorenzo Garalba, ya kan? Jadi Lorenzo datang 1622, Blas Palomino datang 1644. Ya. Nah, mereka datang ke sini dengan tujuan tentu menginjil. Tapi mereka bertemu dengan masyarakat suku waktu itu yang masih disebut sebagai Alifuru. Gitu. Alifuru bahasa Maluku. Iya. Nah, Alfuran itu dari bahasa menurut sejarawan Roger Kembuan yang dia pelajari tentang migrasi orang Jawa orang Jawa dari Jawa Tengah, tepatnya dari Tegal, dari Magelang. Yaitu Kiai Mojo dan juga Pangeran Diponegoro. Nah, menunjukkan bahwa Alfuran itu dari bahasa Arab artinya Alfur. Alfur itu artinya orang asing sebetulnya. Iya, orang asing. Sebetulnya begitu istilah itu. Kemudian diadopsi oleh Belanda, tidak bisa menyebut Alfur. Yang disebut Alfuran. Iya. Dalam bahasa Belanda Alfuran. Kemudian kosakata masuknya bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, mereka sebut jadi Alifuru. Alifuru. Jadi Alifuru itu adalah kalau bisa disebut itu mungkin komunitas yang mungkin lebih jauh dulu bermukim di Manado ini atau di Sulawesi Utara. Menarik karena sejauh suku Alifurun juga ada di Maluku. Iya, betul. Sama betul, ada juga di Sulawesi. Ya, mereka dulu ya suka berkomunikasi lewat perdagangan gitu. Iya, ya itu. Tapi perdagangan barter. Iya. Jadi mereka bawa misalnya bambu atau mereka bawa sayur lalu ditukar dengan garam. Ditukar dengan kain, cengkeh dan segala macam itu. Jadi itu tema urban society. Jadi urban society satu karakternya dia adalah multikultur. Yes. Kedua sumber masyarakat urban itu selalu orientasinya adalah ekonomi. Jadi dia membangun budaya ekonomi di sana. Jadi alangkah naifnya satu kota yang memiliki karakter urban ekonomi lalu perspektif ekonominya itu tidak bisa dilihat. Oke, menarik. Ini menarik sekali, Tuan. Karakter ekonominya misalnya begini. Oke, kita lihat yang tumbuh dari awal sebagaimana dicatat oleh Grafland yang memang betul-betul sebagai mulai dari pedagang yang betul-betul pedagang yang datang di sini di Kota Manado itu 2-3 etnis lah. Ya. 3 atau 4. Okay. Satu Tionghoa, Cina. Iya toh? Iya. Kedua Arab. Tatapannya nggak usah gitu dong kalau Arab. Kan aku bilang Arab, bukan aku bilang kalau Arab. Bukan Arab bukan, ya. Terus? Bukan apa namanya? Bukan apa. Panjang nih sudah. Ya, Arab. Jadi Cina Arab, kemudian Bugis. Ya, kemudian Ternate atau Maluku. Kemudian ya sebetulnya Minahasa belum tergolong
yang saya pelajari sih, dia belum tergolong berorientasi ekonomi. Kalau dari masa purba itu, Oke. dia lebih kepada masyarakat yang kultivasi, ya, Oke. masyarakat pertanian lah. Iya, gitu. itu menarik Tuan Basis Guru. agriculture. Gitu. Ya, agriculture. Dila menarik karena sependek pengetahuan Dila terkait dengan Manado, selalu kan dibahasakan bahwa Manado ada suku asli dari Manado adalah orang Minahasa gitu. Sejauh Ada dua perdebatan Iya, sebenarnya. nah. Yang pertama ada bilang Minahasa, ada bilang juga Bantik. nah, Bahkan ada yang bilang Babontehu. bahkan akhirnya tadi sempat dijelaskan bahwa Saya ada bilang 4 klaim, etnis yang klaim itu tidak bisa karena wilayah ini adalah wilayah urban. wilayah urban. Oke. Siapa saja datang di situ untuk membawa dagangannya, untuk dia berdagang. Oke. Walaupun dia misalnya bawa agama nanti, itu belakang. Beda dengan kolonial datang. Kolonial datang dengan juga pertamanya mau berdagang, akhirnya menjajah. Kan begitu, Oke. ya kan? Jadi kolonial itu datang pertama untuk berdagang. Iya. Dia mencari rempah. Di daerah timur ini rempah. Iya. Makanya dikenal daerah ini sebetulnya adalah Spice Island. Itu pulau rempah. Itu pernah ditulis oleh apa itu? Nice. Termasuk wilayah Run itu yang di Maluku. Iya. Itu kan Spice Island yang mau ditukar dengan Manhattan waktu itu, zaman itu abad 16 lah. Abad 16 17, 1600 sekian. Nah, itu menunjukkan karakter ekonomi itu karena mereka yang datang dari sana itu keluar dari peradaban pertamanya. Peradaban pertamanya apa? Agriculture. Bercocok tanam. Iya. Atau dua. Kalau tidak bercocok tanam, berburu. Iya. Hunted. Toh? Iya. Jadi makanya di dalam buku kemarin yang saya bahas tentang asal usul kapitalisme itu, ya hunting atau haunted itu, berburu itu juga adalah adalah peradaban dari agriculture. Dan jadi itu fase pertama sebagaimana ditulis oleh sejarawan Harari, bahwa saya sebetulnya mengkritik bahwa peradaban itu memang kalau bersumbernya dari rural, dari pedesaan, ini kan karakter masyarakat kita ini kan cuma dua, urban atau rural. Kalau rural dia berbasis pada pertanian. Ya, kan? Jadi dia bertani di sana, dia berburu segala macam. Yang sekarang sudah berkembang jadi industri, dia menjadi peternakan misalnya, itu bikin sapi breeding segala macam. Nah, Manado itu adalah sejarah masyarakat urban. Jadi tidak bisa diklaim dia sebagai milik satu suku, satu etnis. Nah, sekali lagi orientasinya adalah ekonomi. Oke, berarti zaman yang Trading harusnya, lah. ya, yang harusnya Tuan Guru kan berarti tadi yang Dila tangkap itu masyarakat yang ada di Sulawesi Utara, khususnya yang ada di Manado gitu ya, yang kita bicara hari ini. Itu berarti masyarakat yang agriculture. Tapi agriculture bukan dari sana, dari rural. Iya. Dari pedalaman Minahasa. Tapi kita nggak boleh lupa juga, ternyata tidak bisa menafikan bahwa kita ini kan juga wilayah bahari ya. Iya. Benar ya? Memang bahari, tapi bahari itu ya tidak terlalu jauh berkembang baik. Tapi itu hanya dikuasai sebetulnya oleh masyarakat pesisir atau yang ada di pulau-pulau pesisir. Dalam hal ini Sangir, Talaut, Citaro. Gitu. Lalu dibantu sedikit oleh masyarakat penjelajah laut yang namanya suku Bajau. Gitu. Nah, makanya kenapa bahari tidak terlalu berkembang, karena orientasi masyarakat urban di Kota Manado itu lebih kepada datangnya orang-orang yang dari masyarakat agriculture. Jadi agriculture ini masyarakat pertanian kan. Jadi mereka bertani, kemudian pertanian ini menjadi banyak, tumbuh, maka tumbuhlah bagaimana hasil agriculture mereka diperdagangkan. Karena mereka datang ke tempat-tempat yang dimana masyarakatnya lebih plural dan tidak hidup dari agriculture. Apalah itu adalah
urban society, ya masyarakat urban. Iya, oke. Itu. Ini Jadi kalau rural masyarakat desa sebutkan begitu, masyarakat desa itu orientasi hidupnya adalah agriculture, maka masyarakat urban yang di sini ya orientasinya adalah multiculture, ya, karena sudah lebih kompleks. Jadi mereka di sana butuh perdagangan, mereka butuh makanan-makanan dari tempat lain, mereka butuh segala macam. Ya, mereka minta dari masyarakat rural yang memproduksi baik peternakan, pertanian. Nah, yang aneh di sini kenapa Bahari? Kenapa Bahari tidak tumbuh? Tidak tumbuh begitu secara maksimal, gitu loh maksud itu, aku. Ya, pertama saya lihat karena orientasi masyarakat yang datang di pusat-pusat perkotaan itu biasanya mereka hanya mau berdagang tentang atau bertukar barang itu antara barang-barang makanan dan peternakan, bahkan juga minuman, dengan yang dibawa dari masyarakat urban lainnya, yaitu misalnya kain, porselin, barang-barang rumah tangga, gelas segala macam, yang mereka peradabannya jauh sudah lebih maju, gitu. Tetapi karakter yang agriculture itu tetap ada, ada dari tempat di mana mereka berasal, gitu. Misalnya, kenapa masyarakat Minahasa misalnya dari Rembokan itu menguasai peradaban itu tadi porselin, ya, kure namanya, ya, jadi kure, jadi tempat duduk, tempat memasak, belanga ataupun itu dibuat dari tanah liat kan? Iya. Nah itu produk dari masyarakat agriculture, yang mereka kalau mereka tidak bisa bertani maka mereka berburu, kalau mereka tidak juga berburu maka mereka membuat bahan-bahan porselin setelah mengenal datangnya kebudayaan dari kebudayaan lain, misalnya kebudayaan Tiongkok. Tiongkok itu porselin sudah maju, kan? Dong. Nah, porselin sudah maju, cara makan sudah maju, juga teknologi makanan mereka sudah lebih maju. Makanya kita di sini dipengaruhi sekali oleh pola-pola makanan dari Tionghoa, mie. Tahu itu kan dari tou, bahasa Cina. Itu dari kedelai yang difermentasi lah, gitu. Kemudian fuyung hai, telur yang dipakai, capcay. Coba kita lihat, berarti makanan ini banyak sekali berasal dari kebudayaan Tiongkok yang sudah jauh lebih maju. Dan dia masyarakat yang sangat kompleks, terlalu banyak kota-kota di Cina waktu itu, dan antara kota-kota itu berperang untuk memperoleh akses. Itu. Jadi Manado itu tidak bisa diklaim oleh Jadi kalau saya pikir bahwa hari ini kita memilih pemimpin kita dari etnis Tionghoa, saya kira itu satu keniscayaan sejarah. Ya, itu kan artinya apa ya? Bukan soal dia minoritas tapi itu keniscayaan sejarah. Dan kita belajar untuk memahami betul masyarakat dulu aja tidak melihat-lihat dengan etnis dari mana, yang penting ngana bisa bermanfaat, ngana bisa bertransaksi, ngana jujur dan segala macam, sudah terjadi seperti itu. Kenapa lagi kita mesti belah-belah dengan politik identitas? Saya kira politik identitas itu adalah politik yang sangat yang menurut saya ya yang sangat mencederai sebetulnya demokrasi yang sudah kita pilih sebagai satu sistem politik itu. Jadi masyarakat urban itu adalah masyarakat yang non identitas. Dan pemerintah yang tadi sempat disampaikan bahwa harusnya yang sekarang ini melihat tuh berbasis karena masyarakat urban harusnya basis ekonominya juga harus dia harus hidup misalnya jalan gitu. Nah, menurut Tuan Guru, harusnya sistem ekonomi yang seperti apa yang harus hadir di? Ya pokoknya yang mesti hadir adalah bagaimana perdagangan itu harus menjadi kekuatan bersama gitu.
Jadi perdagangan itu jangan dikuasai oleh satu kelompok tertentu. Tetapi kalau kelompok itu dia sudah tumbuh dengan begitu, misalnya orang Gorontalo. Kenapa orang Gorontalo menjadi yang disebut dengan uti-uti? Itu identik dengan pedagang. Pedagang kecil lah. Pedagang kecil. Gitu? Iya. Atau dia ekonomi street vendor. Iya. Istilah dari kalau masyarakat urban itu dia mempunyai pelaku ekonomi yang namanya street vendor. Tapi paling fundamental. Masyarakat kaki lima. Iya, tapi paling fundamental. Iya, tapi dia fundamental itu Yes. menjadi basis. Jadi Ya. jadi harusnya ketika renovasi atau revitalisasi apapun namanya pasar itu, dia harus melihat kemampuan dari di mana komunitas itu telah tumbuh ratusan tahun di situ. Itu. Dan mereka harus kita topang gitu. Jangan kita mau kita mau masukkan misalnya orang yang tidak berbekal dengan budaya itu. Nanti dia tidak perlu kita usir dari situ, dia akan mati sendiri. Ya, Tidak mudah untuk jadi masyarakat yang misalnya bergerak di street vendor. betul. Betul. Masyarakat kaki lima itu apa istilahnya kaki lima itu? Saya lupa istilah, pokoknya ada itu kiri kanan lah itu. Kaki lima itu kiri kanan sebetulnya. Iya. Fasilitas untuk kiri kanan. Jadi bukan kaki lima berarti 5 kaki tidak, tapi itu istilah kanan kiri. Iya. Jadi masyarakat yang ada di kanan kiri, Iya. di kanan kiri misalnya bahu jalan, Iya. di trotoar, Iya. ya mereka di situ. Nah kalau kita fasilitasi mereka menjadi ada di satu tempat, ya tetap itu street vendor itu tetap harus dibukakan aksesnya, karena itu budaya urban begitu. Mau sampai kapanpun, mau wali kota manapun dia akan tumbuh itu. Kalau dia tidak tumbuh di sekitar Pasar Basati hari ini, dia akan tumbuh mungkin dari 5-10 tahun datang dia akan tumbuh dari daerah yang baru dibuka misalnya di Pangiang sana gitu. Atau mungkin dia akan muncul dari Minut atau di Ya, pesisir pantai. karena itu sudah budaya ya. Itu Ketika kultur. satu budaya tidak kemudian diberikan wadah, maka Ya makanya pemerintah sekarang hari ini harus Ya. betul-betul mengerti tentang apa yang dimaksud dengan budaya. Budaya itu bukan cuma tari-tarian, menyanyi dan segala macam tarian. ya, ya, Mau cakalele, mau apa. Budaya itu adalah aktivitas hidup. aktivitas hidup. The way of thinking, kalau itu aktivis itu berdasarkan the way of thinking, cara berpikir mereka terhadap kehidupan ini, karena mereka hidup di dalam orientasi masyarakat urban, mereka peluang apa yang harus kita cari di sana? Ya tidak ada cara lain, peluang berdagang. Toh? Ya, ya. Untuk bertahan hidup, Sekolah itu ya untuk life survival. defense mechanism lah kalau dari psikologi kan. Iya, defense. Ya, orang itu selalu kalau dia mau defense mechanism dia selalu cari cara di mana dia bisa aman untuk menghadapi itu. Ya. Jadi harusnya pemerintah mengerti betul Consciousness. struktur budaya masyarakat sini, karakter masyarakat sini, orientasinya adalah orientasi trading, orientasi interaksi untuk dalam arti berdagang. Makanya tumbuh perdagangan selain perdagangan barang-barang kelon dan segala macam, tumbuh sekarang di masyarakat kota apa yang disebut dengan kafe-kafe. Ya. Ya kafe-kafe kan tidak difasilitasi, ya mereka tumbuh dari tempat-tempat yang mereka sewa. Iya. Coba kalau masyarakat pemerintah kota misalnya menyediakan suatu lokasi lahan yang di mana di situ diberikan kesempatan kepada kafe-kafe itu tumbuh. Misalnya Taman God Bless kan. Ngapain di situ cuma mau dipakai apa di situ? Itu Taman Kesatuan Bangsa. Saya lihat di situ cuma ada satu kafe yang tumbuh di situ. Iya. Konon katanya itu milik juga pemerintah kota. Kan lucu kan begitu. Begitu juga misalnya Manado Beach Walk. Iya. Itu harus diperuntukkan oleh semua masyarakat yang punya akses terhadap itu. Iya, iya. Jadi mereka sudah tumbuh di situ kayak masyarakat Malalayang itu. Itu masyarakat Malalayang itu mereka bukan dibantu oleh pemerintah, mereka tumbuh untuk berdagang di situ dengan sendirinya. Bukan karena pemerintah kasih fasilitas itu, cuma karena pemerintah punya regulasi yang baik, ya dibukalah lokasi itu untuk dibikin perbaiki, lebih cantik. Tapi kasih kembali orang kepada mereka. Jangan kepada selera orang-orang yang mungkin dekat wali kota atau dekat apa. Saya melihat seperti itu, bahkan dikelola oleh pihak ketiga yang menurut saya mungkin dia tidak mengerti tentang asal-usul dari kegiatan itu. Berapa sih mereka hidup dari situ? Cuma jual tinutuan, mie, cakalang, Pisang goreng. pisang goreng, tahu. Berapa
Kenapa sih mereka mau untung di sini? Nah, mereka cuma supaya bisa bertahan hidup. Yes. Jangan kita mau cari di situ bahwa mereka mau jadi apa? Mau jadi pedagang besar. No. Ya. Sampai kapanpun mereka tidak akan besar. Karena mereka cuma mau cari di situ supaya bisa hidup. Dan itu tugas pemerintah sebagai masyarakat urban. Ya masyarakat urban itu resikonya. Mereka datang di sini kalau memang dia tidak dibekali oleh pendidikan yang baik, ya tentu dia akan menjadi ya kalau bukan pedagang. Nah, ada karakter yang lain yang terjadi pada satu subetnis tertentu. Dia datang misalnya jadi migran ke Manado, dia karena mungkin dia tidak punya pendidikan yang baik, atau dia mungkin tidak punya pengalaman yang baik, atau mungkin dia bekas dari bahari, maka dia cuma bisa menjadi buruh atau pembantu rumah tangga. Menarik Tuan Guru tadi soal pendatang. Iya. Dan dia lebih menarik lagi sebenarnya kita soal pendatang dari Jawa. Kita bicara soal pendatang dari Jawa. Kalau kita tadi kan sudah bicara soal pendatang dari Jawa 1830. Sedikit untuk Lah iya, pendatang dari Jawa itu kan Pangeran Diponegoro itu kan datang dan kemudian ditahan. Iya, itu dia datang, sebetulnya kan dia datang cuma karena dia sebagai tahanan. Dia datang dengan 9 orang pengikutnya. Beda dengan Kiai Mojo. Setahun kemudian Kiai Mojo datang dengan 62 orang. Dan semua laki-laki. Begitu juga Panegoro, semua laki-laki kecuali 2. Istrinya Ayu Ratnaningsih dan adiknya Raden Ayu Dwi Poyono, karena dia datang dengan suaminya Dwi Poyono. Mereka menempati lokasi yang sekarang itu disebut Pondol, dan kedua Lawang Irung. Lawang Irang. Iya, Lawang Irang itu yang minggu lalu saya sudah ceritakan. Iya. Nah, mereka datang sebagai masyarakat yang betul-betul hanya sebagai pengikut Diponegoro. Jadi mereka orientasinya kepada raja, kepada pemimpin mereka. Begitu juga yang datang di Tondano. Karena mereka sebagian betul hanya pengikut. Jadi lingkup mereka adalah lebih ke lingkup pesantren. Karena Kiai Mojo ini kan kiai ulama, guru spiritualnya Diponegoro. Jadi orientasi mereka waktu itu pertama-tama adalah orientasi spiritual. Tapi mereka tidak mencari orang Minahasa untuk apa? Untuk menyampaikan agama Islam. No. Cuma karena mereka ini datang di sini sebagai petani banyak, dan selain petani mereka juga adalah ya semacam guru-guru ngaji lah begitu. Tapi mereka kawin mawin dengan wanita-wanita Minahasa. Akhirnya mereka ikut begitu. Jadi konversi itu bukan paksaan. Karena pada saat yang sama juga datang Zendling atau penginjil yang namanya Frederick Riedel. Nah, dia datang juga ke Tondano. Selain Suharto temannya itu kan di Lamongan. Makanya ada patungnya di sana. Cuma saya nggak tahu kenapa tidak ada patung Riedel di Tondano. Itu menjadi pertanyaan saya. Jadi tugas kepada Pak Bupati Roy Roring teman saya itu ya bikinlah patung Riedel juga di Tondano kan. Kenapa cuma di Lamongan dibikin oleh, sekarang malah lebih besar dibikin oleh Prabowo Menhan. Karena karena ibunya, dari pihak ibunya kan Minahasa, marga Sigar. Sama dengan marga istri saya. Masuk kok. Jadi saya ini sudah hidup tumbuh dalam multikultur. Kawin dengan itu. Nah, sekali lagi yang mau tekankan, pemerintah Kota Manado khususnya harus melihat karakter masyarakat Manado ini adalah satu, mereka adalah masyarakat urban. Datang dari berbagai wilayah, berbagai daerah, berbagai suku bangsa, berbagai latar belakang agama, keetnikan. Begitu kompleks dan multikultur. Tapi harus satu lihat yang kita melihat dari orientasi mereka. Selain orientasi tadi, orientasi budaya, keagamaan. Tapi ada suatu orientasi yang umum, interaksi mereka apa? Apa orientasi yang umum? Pedagang. Karena masyarakat kemudian tumbuh karena kolonial, tumbuh ada sekolah, tumbuh kemudian ada universitas, sekolah agama. Katakanlah misalnya
Walanda Maramis membuka Messe School di Manado Ya. tahun 1909. Berbarengan waktu itu 1 tahun kemudian 1910 berdirilah parlemen pertama di Manado yang namanya Minasarat, yang sekarang gedungnya itu menjadi museum, yang dulu dipakai oleh Angkatan Laut, gedung Angkatan Laut Jalan Sri Payamah itu tulisnya. Ya. Di depannya itu kan sekarang sudah jadi Bank Sulut. Dulu di situ kantor penerangan dulu. Di situ. Kantor penerangan dulu di situ masih Kanwil dulu istilahnya. Kanwil, ya. Kanwil penerangan. Jadi sejarah kota Manado ini baik dari toponimnya atau nama-nama tempatnya ataupun dari penamaan Manado itu sendiri sebagai kota, sekali lagi karakternya adalah urban society. Jadi semua masyarakat pendatang migran. Nah kalau migran dia punya karakter multikultur. Jadi seorang pemimpin kota Manado harus memahami betul orientasi masyarakat ini multikultur. Nah tapi multikultur ini ada satu yang secara yang secara given, maksudnya begitu aja datang terberi given, itu adalah berdagang. Nah saya tidak tahu kenapa perdagangan ini cuma dikuasai oleh 3 subetnik yang cukup dominan. Tionghoa, toh, kemudian Gorontalo. Cuma Tionghoa ini dia menjadi naik levelnya karena perdagangannya kan waktu itu sudah sampai di Makassar. Ya. Dia menjadi distributor yang saya baca di Grafla, dia menjadi distributor berbagai macam komoditi yang tumbuh waktu itu. Apalagi pada abad ke-19 itu Manado itu khususnya di Pineleng dan kemudian ke gunung sedikit itu menjadi menjadi pusat perkebunan kopi itu. Makanya Max Havelaar itu yang menulis Multatuli itu Max apa namanya? Douwes Dekker itu dia itu pernah menjadi asisten residen di Manado dan dia ditugaskan untuk membuat perkebunan kopi tapi gagal. Namanya cafe undernaming namanya. Jadi perkebunan kopi. Jadi masyarakat urban ini karena dia dekat dengan masyarakat agriculture yaitu Minahasa dan ke utara sana Minahasa Tonsea. Tapi yang tadi yang aneh, kok bahari tidak tumbuh gitu loh. Iya, bahwa itu yang kemudian karena dari agriculture yang kemudian itu hidup begitu, tapi kok bahari tidak muncul ya? Padahal kalau kita bicara bahari kan tidak melulu soal nelayan, tidak melulu soal hasil ikan, perikanan. Tapi kan juga ada rumput laut, ada mangrove, betul. ada kemudian juga kalau hasil laut iyalah masuk di ini ya. Tapi yang sekarang kan yang paling dominan itu adalah hasil laut ya, kalau tidak tuna cakalang. Iya, tapi memang itu tapi tidak masif seperti agriculture. Itu memang itu persoalan klise. Ada 2 komoditi yang sebetulnya yang menjadi problem di Sulut ini yang selalu tidak pernah ada seperti tidak pernah ada solusi gitu. Iya. Jadi komoditi pertama adalah kelapa, kopra. Kedua adalah cengkeh. Padahal cengkeh ini di abad pertengahan atau 1500 sekian itu sudah menjadi komoditi yang paling dicari oleh seluruh dunia, yaitu cengkeh dan pala. Makanya cengkeh Apo di Maluku itu terkenal sebagai cengkeh yang besar sekali yang sekarang masih cengkeh Apo. Ya Apo kan. Nah itu menciptakan suatu tradisi perdagangan yang sudah global. Jadi abad 16 sebetulnya wilayah Sulawesi ini sudah dilintasi oleh yang sekarang oleh Dirjen sedang digalang-galang yang sebagai jalur rempah. Spice Road. Yes. Tapi anehnya Spice Road itu di abad pertengahan itu yang memang sudah dipelopori oleh Cina itu bukan Spice Road. Yep. Spice Road itu hanya mengikuti
yang tumbuh perdagangan global waktu itu justru oleh Tionghoa yang disebut oleh Tiongkok disebut dengan Silk Road, perdagangan sutra. Silk Jadi artinya apa? Baik. Artinya industri kreatif menenun ini sudah menjadi jualan mahal karena sutra-sutra dari Tiongkok itu diperdagangkan sampai di Timur Tengah, sampai di Eropa. Kemudian Eropa juga mencari Spice Island dari Timur Sulawesi ini yang adanya di Banda, Maluku dan segalanya. Cengkih, pala. Belum kopra waktu itu. Kopra nanti abad 19 baru kopra. Iya, itu kita lanjut di part 3 kawan. Jadi sekali lagi urban society adalah karakternya adalah perspektif bagaimana mengedepankan jiwa, kalau sekarang yang kita pakai jiwa entrepreneur. Jiwa entrepreneur. Jadi entrepreneur ini kita tumbuhkan bagi masyarakat siapa saja. Jangan seolah-olah entrepreneur ini hanya dikuasai oleh komunitas tertentu. Baik. Kan begitu. Yes. Ini akan ini akhirnya akan menimbulkan, jadi sebetulnya perselisihan budaya itu bukan diakibatkan oleh agama. Diakibatkan oleh dominasi hegemoni dalam masalah ekonomi perdagangan. Yes. Dalam ini menumbuhkan entrepreneur atau wira swasta, wira usaha, apapun namanya seperti itu. Jadi masyarakat kota ini diorientasikan kepada orientasi berwirausaha. Iya, Gitu. artinya Pemerintahnya dorong-dorong tiba-tiba muncul wirausaha, kafe sini, kafe sana, literasi ini, literasi sana. Itu adalah inisiatif masyarakat. Inisiatif komunal dari masyarakat. Baik, sobat literasi. Ini kalau kata Bang Helmi Yahya daging semua. Oke, baik. Kita tidak terasa, Tuan Guru, ternyata kita sudah Itu stressingnya saya di situ bagus sekali bahwa mungkin di part lain kita akan tetap sambung. Yes. Tapi karakter Kota Manado itu adalah urban society. Urban society, dan kita harus tumbuh dari dua kebudayaan, agriculture dan masyarakat ekonomi. Masyarakat ekonomi. Atau entrepreneur society. Entrepreneur society. Oke. Urban society adalah masyarakat yang tergolong kelas menengah ke atas. Entrepreneur society. Dan dia entrepreneur society. Yes. Baiklah. Tadi sudah sempat disentil-sentil juga part 3 kita itu akan membahas jalur rempah. Jadi dari pendidikan PAUD itu harus sudah diorientasikan, mereka harus mengerti tentang masalah wirausaha, entrepreneur. Yep. Oke, baik. Tuan Guru, waktu kita yang membatasi. Saya masih pengen banyak cerita, cuman Pak Produser sudah begini. Oke. Gitu. Baiklah, Sobat Literasi, terima kasih banyak. Kita akan lanjut lagi di Manado Masa ke Masa part 3 yang kita akan bahas soal entah itu jalur rempah, bahari, atau hal yang lainnya. Kita tunggu di part 3 nanti. Thank you, terima kasih banyak. Salam literasi dan sampai jumpa.